Halo anak-anak semua. Kita bertemu lagi di dalam acara sekolah minggu. Anak-anak, bagaimana hasil raport kalian? Kalian semua sudah ambil raport kan? Anak-anak Tuhan pasti mendapatkan hasil yang cukup baik ya. Nah, anak-anak, saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah minggu yang ke-13. Nah, dengan judul Aku Mau Berusaha yang akan dibawakan oleh Kokohan. Ya, anak-anak, dengarkan yang baik ya pelajaran Alkitab hari ini supaya kalian terus bertumbuh dan menjadi anak-anak yang baik dan dikasihi Tuhan. Nah, di akhir cerita sekolah minggu hari ini ada kuis berhadiah loh. Jadi ikuti terus ya pelajaran sekolah minggu kita sampai selesai. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan berdoa dulu ya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kakak Lia. Silakan Kak Lia. Lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, berkat Tuhan yang melimpah, sehingga kami dan murid sekolah minggu akan mengikuti sekolah minggu hari ini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anakmu yang ada di rumah yang akan mengikuti. Tuhan Yesus yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan tugas dan melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita dan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyusahkan manusia, melainkan untuk menyusahkan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Demikian firman Tuhan. Mari semuanya, saat ini kita akan belajar sekolah minggu dengan judul pelajaran Aku Mau Berusaha yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10. Siapa di sini di antara kalian yang ingin pintar? Siapa yang ingin berhasil? Wah,
pasti kita semua mau pintar dan menjadi berhasil ya. Tapi kepintaran dan keberhasilan itu tidak bisa datang begitu saja dengan sendirinya. Kita harus berusaha, kita harus bekerja keras untuk mencapai keberhasilan itu. Sama seperti teman kita Iwan pada pelajaran hari ini. Dia berhasil menjadi seorang juara kelas dan berhasil meraih cita-cita yang diinginkannya. Kalian juga harus seperti Iwan. Bagaimana caranya? Kalian juga harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, dan juga kalian harus rajin berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kalian dalam meraih cita-cita yang kalian impikan. Nah, selain Iwan, kita juga belajar 3 tokoh Alkitab yang berusaha dengan keras untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, yaitu Paulus, Silas, dan Timotius. Nah, Paulus, Silas, dan Timotius ini mereka anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan mereka rindu Injil diberitakan di seluruh dunia. Walaupun Timotius ini masih seorang yang muda. Jadi kalian tidak perlu takut kalau kalian masih muda, kalian juga sudah bisa memberitakan Injil. Nah, tapi memberitakan Injil perlu ketulusan hati, perlu ketekunan, dan juga perjuangan. Karena tidak mudah dalam memberitakan Injil. Contohnya, sewaktu di Filipi, Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil, mereka harus dipenjara. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka ketika Injil diberitakan. Akhirnya mereka harus dipenjara. Tapi mereka dalam penjara pun mereka tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan Yesus melepaskan mereka dari penjara di Filipi. Nah, selain di kota Filipi, mereka juga memberitakan Injil di kota Tesalonika. Jadi pemberitaan Injil di Tesalonika ini cukup berhasil karena banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi walaupun berhasil, Paulus, Silas, dan Timotius tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena mereka tahu itu semua berkat pertolongan Tuhan Yesus. Jadi sama ya, kalau nanti kalian sudah sukses, kalian sudah berhasil, kalian tidak boleh sombong. Karena itu semua pemberian Tuhan. Nah, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Paulus tidak mau memberatkan jemaat-jemaatnya. Jadi, selain memberitakan Injil, Paulus juga bekerja sebagai pembuat tenda untuk membiayai kebutuhan hidupnya, membiayai penginjilan. Ya, Paulus juga bekerja sebagai pembuat tenda. Nah, jadi pemberitaan Injil sudah dilakukan dari zaman dahulu dan harus terus dilakukan sampai zaman now ini. Kenapa? Karena ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Selain itu, ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, kalian juga bisa kok memberitakan Injil walaupun kalian masih muda, walaupun kalian masih kecil. Bagaimana caranya? Yang pertama, caranya adalah dengan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan kasih Tuhan pada orang-orang di sekitar kalian. Nah, cara yang kedua adalah menjadi Alkitab terbuka. Wah, apa ya Alkitab terbuka? Alkitab terbuka artinya hidup kita bisa dilihat orang sebagai murid Kristus. Jadi orang-orang bisa melihat kita, orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan harus mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang-orang lain bisa melihat nanti kalau ketemu kalian, wah sekarang dia hebat, sudah tidak berantem lagi. Wah sekarang hebat ya, dia sekarang suka menolong orang. Hebat ya, dia sekarang sudah tidak menyontek lagi. Sekarang dia sudah rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Nah, itulah Alkitab terbuka.
kalian bisa memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kalian. Jadi hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama, belajar untuk meraih cita-cita, untuk meraih apa yang kalian inginkan. Itu perlu usaha, perlu kerja keras. Kalian perlu rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, dan juga rajin berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, yang kedua, kalian juga harus belajar memberitakan Injil mulai dari sekarang dengan cara bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain atau menjadi Alkitab yang terbuka sehingga orang lain melihat karakter Kristus di dalam kehidupan kalian. Baiklah, demikian pelajaran pada saat ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. Nah, tadi sudah dengar kan firman Tuhannya? Terima kasih Koko Hans atas firman Tuhan yang disampaikan. Kalian pasti mendengarkan dengan sungguh-sungguh kan? Kita harus belajar firman Tuhan supaya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuh, sekarang saatnya apa ya? Oh iya, kuis. Sekarang dengarkan ya, nanti kalau kalian bisa jawab, WA ke grup atau ke guru kalian masing-masing. Pertanyaannya, di kota mana pertama kali Timotius bertemu dengan Paulus? Di kota mana? Kalau kalian bisa jawab, segera WA ya ke grup atau ke guru masing-masing. Nah, sampai di sini dulu pelajarannya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak atas pelajaran hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami mohon supaya Engkau menolong kami agar dapat memahami dan dapat menerapkan apa yang telah kami dengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami juga mohon supaya minggu depan kami juga bisa belajar kembali firman Tuhan dalam sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, pimpin dan juga lindungi keluarga kami supaya dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Pesan Ibu tetap semangat ya. Jangan lupa menjaga kebersihan. Tetap setia mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu anak-anak. Terus rajin sekolah minggu ya. Dadah. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.